Selamat pagi, salam semuanya Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menambahkan sedikit cara menerima Roh Kudus, ada beberapa poin. Karena menurut Alkitab Bapak Ibu, menerima Roh Kudus merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam perjalanan rohani seseorang. Jadi berikut ini nanti saya akan beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan cara menerima Roh Kudus. Yang pertama adalah cara menerima Roh Kudus, kita harus menyadari kebutuhan kita akan Roh Kudus. Kalau kita tidak menyadari kebutuhan kita akan Roh Kudus, sangat sulit bagi kita dipenuhi dengan Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus. Jadi Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 16 ini luar biasa. Roh Kudus itu aktif dalam perjanjian lama, tetapi pelayanan Roh Kudus kepada orang percaya di perjanjian baru memiliki perbedaan yang sangat besar. Yaitu salah satu perbedaannya itu adalah bahwa setelah orang percaya di perjanjian baru menerima Roh Kudus tetap tinggal selamanya. Namun selama zaman perjanjian lama, Bapak Ibu, Roh Kudus datang dan pergi di antara orang-orang. Bahkan Mazmur 51 ayat 11 berkata tentang Daud mengungkapkan rasa takutnya tentang Tuhan yang akan mengambil Roh Kudus darinya. Makanya dikatakan dalam Mazmur itu, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Nah, ini sering ada nyanyian, "Jangan ambil rohmu." Kalau kita berkata seperti itu, kita tidak tahu bahwa roh Tuhan di perjanjian baru tidak datang dan pergi. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, "Aku sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan engkau." Dan di ayat 17 yaitu roh kebenaran dikatakan, "Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapapun yang belum dilahirkan kembali tidak dapat dibaptis dalam Roh Kudus." Itulah yang Yesus katakan ketika dia berkata bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang tidak percaya tidak dapat menerima apapun di luar kelima panca indera mereka. Mereka sangat terbatas, mereka tidak dapat berjalan dengan iman, hanya orang percaya yang dapat menerima baptisan Roh Kudus. Jadi ini sangat luar biasa pernyataan Yesus di sini bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus sangatlah penting. Ini berarti bahwa sampai orang-orang dilahirkan kembalilah, maka mereka tidak dapat menerima Roh Kudus. Sebelum mereka lahir baru, mereka tidak dapat menerima Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya tidak dapat menerima baptisan Roh Kudus. Jadi Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 14, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu mengapa orang-orang yang terhilang tidak dapat menerima Roh Kudus. Mereka harus lahir baru. Yang kedua, cara menerima Roh Kudus meminta dengan iman. Lukas 11 ayat 13 dikatakan di sana, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Meminta dengan iman. Sama seperti kita lahir baru, demikian juga kita menerima Roh Kudus. Bapak Ibu, banyak orang Kristen diajarkan bahwa baptisan Roh Kudus berasal dari iblis. Seperti karunia berbicara dalam bahasa roh, itu dari setan itu. Bahkan setelah mereka menyadari bahwa ini adalah karunia sejati dari Tuhan pun, mereka takut bahwa mereka mungkin mendapatkan sesuatu dari iblis, alih-alih karunia itu dari Tuhan. Jadi di ayat ini, di ayat Lukas 11 ayat 13 ini, Yesus menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita tidak akan cukup baik untuk memperoleh anugerah Roh Kudus, tetapi kita harus meminta. Ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus yang terjadi setelah pengalaman lahir baru. Jangan takut saat kita meminta baptisan Roh Kudus, tidak mungkin roh setan atau roh jahat yang datang. Itu janji Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 13. Yang ketiga Bapak Ibu, cara kita menerima Roh Kudus adalah percaya dan hati yang terbuka.
Itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi di ayat 2-nya, karena mereka percaya apa? Jadi jelas Bapak Ibu bahwa ini berbicara tentang mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka sudah percaya kepada Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus, tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang percaya kepada Yesus memiliki baptisan Roh Kudus. Itu adalah pengalaman yang terpisah. Seperti juga tentang Apolos ya, dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan, orang-orang ini mungkin merupakan hasil pelayanan Apolos sebelum Aquila dan Priscilla mengajarinya jalan Tuhan dengan lebih sempurna. Bapak Ibu, Apolos ini menerima pesan dari Yohanes Pembaptis dan percaya kepada Yesus, tetapi ia pergi sebelum ia menerima pesan tentang baptisan Roh Kudus. Orang-orang yang bertobat ini adalah hasilnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak begitu mengetahui kitab suci tentang janji Tuhan tentang baptisan Roh Kudus. Dikatakan di ayat 6 tadi, hal ini dengan jelas menjadikan bahwa baptisan Roh Kudus dengan berbicara dalam bahasa roh sebagai pengalaman yang terpisah dari baptisan air. Jadi itu adalah pengalaman yang berbeda. Keduanya hal yang sama meskipun keduanya dapat saling menyertai seperti yang terjadi di ayat ini tadi. Jadi Bapak Ibu menafsirkan pesan dalam bahasa roh di ayat 6 ini sama dengan bernubuat. Jadi di sini saya menduga mereka berbicara dalam bahasa roh lalu menafsirkan apa yang mereka katakan dan mengucapkan pujian kepada Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 6 tadi berkata, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Itu yang ketiga Bapak Ibu, cara menerima Roh Kudus. Yang keempat adalah dengan berdoa dan dengan kesediaan, dengan bersedia, doa dan kesediaan. Di mana ayatnya? Di Kisah Para Rasul 8 dikatakan di sana ayat 15 sampai 17. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Di sini ayat 15 ini tidak dijelaskan dalam contoh ini mengapa. Ini tentang Filipus. Mengapa Filipus tidak berdoa agar orang-orang yang baru bertobat ini menerima Roh Kudus? Beberapa orang berpendapat bahwa hanya para rasul yang memiliki kuasa untuk memberikan Roh Kudus atau membaptis orang dalam Roh Kudus kepada orang lain, dan karena itu kemungkinan Filipus tidak dapat melakukannya. Namun Bapak Ibu, kita melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18, di situ Bapak Ibu tahu tentang cerita Ananias. Dikatakan di sana Ananias ini yang baru saja menjadi murid di Damaskus. Namun dia adalah alat yang digunakan Tuhan untuk memberikan Roh Kudus, untuk membaptis Roh Kudus kepada Saulus pada saat itu yang baru bertobat. Jadi orang-orang percaya selain para rasul dan tanda kutip pendeta dapat menumpangkan tangan ke atas orang-orang dan membuat mereka menerima baptisan Roh Kudus. Sama seperti bukan hanya tugas pendeta untuk membaptis orang, bukan hanya pendeta yang hanya bisa membaptis orang dalam air, tapi itu adalah tugas setiap orang percaya. Begitu. Jadi ya kalau di gereja tentunya punya peraturan, tentunya kita mengutamakan para pemimpin. Tapi sebagai orang percaya entah dimanapun berada, saat orang-orang yang dilayaninya
mau menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus, dia sendiri bisa melakukannya dengan penumpangan tangan. Sebab Roh Kudus belum turun, ayat 16 tadi, sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu contoh paling jelas dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa pengalaman dilahirkan kembali dan penerimaan Roh Kudus adalah dua pengalaman yang terpisah. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Orang-orang ini sudah menjadi orang percaya atau Filipus tidak akan membaptis mereka, namun mereka belum menerima Roh Kudus. Jadi penting sekali bukan hanya lahir baru, tapi penting kita merendahkan hati untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian di ayat 17 dikatakan, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak Ibu, dapat disalurkan melalui penumpangkan tangan. Ini contoh kesaksian saya kemarin ikut juga ke Semarang di KKR Healing. Beberapa saya menjadi pendoa, beberapa maju ke depan, ada seorang bapak saya berdoa, dia minta supaya bisa bahasa roh. Saya bilang ikut-ikut saya berdoa, seketika itu juga dia bisa berbahasa roh dan dia bersuka cita sekali. Dia katakan selama ini saya nggak bisa bahasa roh Pak, tapi setelah didoakan dia bisa berbahasa roh. Saya melihat dia berjalan ke tempat duduknya sangat senang sekali. Jadi sangat luar biasa. Jadi itu dia 4 poin Bapak Ibu. Cara menerima Roh Kudus yang pertama tadi adalah menyadari kebutuhan kita akan Roh Kudus. Yang kedua meminta dengan iman. Dan yang ketiga percaya dan terbuka. Dan yang keempat doa dan kesediaan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, menerima Roh Kudus itu adalah langkah penting dalam hidup kerohanian kita. Dan setiap orang dapat menerimanya dengan iman, doa, dan kesediaan. Jadi ini beberapa cara yang diajarkan dalam Alkitab untuk menerima Roh Kudus. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, cara menerima Roh Kudus sedikit di sini doanya saya mau praktekkan. Dikatakan doa menerima baptisan Roh Kudus. Contohnya adalah, ya Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan terbuka. Aku menyadari perlunya Roh Kudus dalam hidupku, dan aku merindukan kehadirannya yang penuh kuasa dalam diriku. Aku percaya bahwa Engkau, Tuhan, adalah sumber segala kebaikan dan kuasa. Aku bersedia menerima baptisan Roh Kudus yang Kau janjikan kepada umat-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hatiku, membimbing langkah-langkahku, dan memberikan kuasa bagi pelayanan dan kehidupanku yang baru dalam Kristus. Aku percaya bahwa Engkau setia untuk menepati janji-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidupku Roh Kudus. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, doa ini dapat diucapkan dengan tulus dan penuh keyakinan sebagai ungkapan kesediaan dan kerinduan untuk menerima baptisan Roh Kudus dalam hidup rohani seseorang. Jadi ini dia Bapak Ibu, banyak lagi pelajaran tentang cara menerima Roh Kudus. Ini yang dapat saya sampaikan, 4 poin yang sederhana, yang mudah dicerna, dan sekalian dengan doanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.